Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk dapat melanjutkan kajian tafsir surat Yasin ini, yaitu pertemuan yang ke-15. Semoga kajian tafsir ini nanti pada akhir pertemuannya kita bisa menyelesaikan dan bisa memahami apa yang terkandung di dalam surat Yasin tersebut, baik asbabun nuzulnya maupun tafsiran-tafsiran yang ada di ayat-ayat tersebut. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai kajian pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan dalam mengkaji kitab tafsir surat Yasin ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidi Syekh Abu Hamid Muhammad Ghazali wa Sayyidi Syekh Habib Abdullah ibn Ali al-Haddad radhiyallahu anhum. Thumma ila hadrati jami'i ahli silsilati qiraatil Qur'anil azim, khususan Syaikh Kiai Haji Munawwir Qirabiya wa Syaikh Kiai Haji Mutawana wa Syaikh Kiai Haji Abdul Afandi Qirabiya, Syaikh Kiai Haji Abdul Qadir Qirabiya wa Syaikh Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan wa Syaikh Habib Husain Ba'abud Malang wa Syaikh Sunan Pandangan Al-Bayati wa Syaikh Kiai Haji Mufid Mas'ud wa zawjati Ibunya Haji Abdul Munawwir wa Syaikh Kiai Haji Mu'tasim Billah wa Syaikh Kiai Haji Adlan Ali wa Syaikh Kiai Haji Ma'fur Ali wa Syaikh Kiai Haji Muhammad Malik, khususan muallif hadal kitab Syekh Hamami Zada rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan kajian kita. Kemarin itu sampai pada ayat yang ke-36. Sampai ayat yang ke-36 kita kemarin belum selesai menjelaskan kandungan-kandungan yang terdapat pada ayat yang ke-36. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu ayatnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Bahwasanya Allah itu telah menjadikan makhluk yang ada di dunia ini, baik dari golongan manusia, dari golongan tumbuh-tumbuhan, dari golongan hewan, semuanya itu azwaj, berpasang-pasangan. Ada pasangannya, sepasang-sepasang. Begitu juga dengan langit. Langit pasangannya bumi, dunia dengan akhirat. Matahari, bulan, siang, malam, semuanya berpasang-pasangan. Kemarin sampai bahwasanya Nabi ketika melaksanakan perjalanan Mi'raj, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha,
Nabi itu melihat sesuatu di belakang gunung Qaf. Nah, kemarin ada gunung Qaf namanya. Itu ada sebuah kota yang mana kota itu dipenuhi dengan sebangsa manusia. Nah, yang mana manusia itu berasal dari Bani Israel. Nah, kemarin seperti itu kan ceritanya. Terus Bani Israel itu terjadi perselisihan di antara Bani Israel dikarenakan telah wafatnya Nabi Musa. Jadi ketika Musa alaihissalam itu wafat, Bani Israel ini tadi terjadi pertengkaran, perselisihan pendapat, akhirnya terjadi kekacauan di antara mereka. Nah, sebagian dari mereka itu kabur, lari menuju ke pesisir laut, pesisir pantai. Mereka di situ berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejadian yang menimpa mereka. Nah, ketika mereka berdoa kepada Allah, tiba-tiba ada lubang besar di bumi itu. Akhirnya mereka masuk ke dalam situ, dalam bumi itu selama 18 bulan mereka di situ. Nah, itu kemarin ya. Setelah masuk ke dalam tanah tadi, terus keluarlah ke tempat gunung Qaf tadi, di belakang gunung Qaf itu tadi, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berwasiat pesan kepada kaumnya itu Bani Israel, kalau kamu nanti melihat wajahnya Nabi Muhammad, ketemu dengan Nabi Muhammad, tolong sampaikan salamku kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad. Akhirnya bertemu Bani Israel tadi dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang melaksanakan Mi'raj ke Sidratul Muntaha tadi. Disampaikanlah salam itu. Nah, terus ditanya, siapa kamu? Nah, terus ajarkanlah kami Al-Quran, kata Bani Israel. Diajarkan oleh Nabi Al-Quran, diajarkan puasa, diajarkan sholat, diajarkan hukum-hukum syariat yang ada di Islam, diajarkan. Nah, itu sampai situ kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala an-nabi alaihi salam. Kemudian Nabi berkata kepada Bani Israel tadi, kepada kaum yang ada di belakang Jabal Qaf itu, di gunung Qaf itu. Nabi berkata, ra'aitu buyutahum bila babin wa sa'altu an sababihi. Ra'aitu, saya melihat rumah-rumahmu itu bila babin, enggak ada pintunya. Jadi Nabi itu ngelihat rumah mereka itu enggak ada yang punya pintu. Wa sa'altu an sababihi. Terus Nabi nanya, emang apa sebabnya rumahmu itu tidak memiliki pintu? Rumah kalian itu tidak memiliki pintu. Faqalu, mereka menjawab, nahnu la yakhafu ba'duna mim ba'd. Kami tidak takut dari apa saja. Ba'duna mim ba'd, dari sebagian dan sebagian yang lain. Oleh karena itu kami nggak usah pasang pintu di rumah kami karena kami merasa aman. Nggak ada yang kami takuti di antara kami ini. Jadi nggak usah pakai pintu. Tsumma qala alaihi salam. Kemudian Nabi berkata lagi, nanya lagi kepada kaum itu, ra'aitu judura buyutihim mustawiyatun fasa'altu an sababih. Saya melihat juga tembok-tembok kamu itu sama semua modelnya. Itu. Apa sebabnya? Jadi model temboknya itu sama. Itu. Dijawablah dengan kaum itu, nahnu fil qalbi sawaun. Bahwasanya
di dalam hati kami ini memiliki kesamaan. Nah, itu. Jadi mereka itu memiliki kepercayaan yang ada di dalam hatinya itu sama semuanya. Itu. Jadi tembok-tembok yang sama tadi itu menggambarkan bahwasanya hati mereka itu sama semua. Tsumma qala alaihi salam, kemudian Nabi berkata lagi, nanya, ra'aitu masajidahum ba'idatun min buyutihim fasa'altu an sababi. Saya melihat masjid-masjid di daerahmu ini jauh-jauh dari tempat tinggalmu. Nah, itu kata Nabi. Apa sebabnya? Mengapa kamu itu membuat rumah itu kok jauh dari masjid? Nah, itu. Jadi Nabi ini menemukan banyak perbedaan di antara umat-umat yang dialami oleh Nabi Muhammad. Lazimnya orang itu kan tidak seperti itu. Itu. Nabi nanya, ngapa kok kamu buat rumah kok jauh dari masjid? Biasanya orang itu membangun rumah atau beli rumah itu biasanya cari yang dekat dengan masjid. Nah, biar sering ke masjid. Lah kamu kok bangun rumah kok tambah jauh dari masjid? Apa sebabnya? Faqalu. Terus mereka jawab, inna thawabah man atal masjidah mim makani ba'idin azyadu min thawabi man atahu mim makanin qarib. Bahwasanya pahala bagi orang yang datang ke masjid dari tempat yang jauh itu lebih banyak pahalanya tinimbang daripada pahala bagi orang yang datang ke masjid dari tempat yang dekat. Nah, itu alasan mereka membuat rumah-rumah atau tempat tinggal itu jauh dari masjid, supaya mereka tadi mendapatkan pahala yang banyak. Tsumma qala alaihi salam, kemudian Nabi bertanya, ra'aitu maqabirahum 'inda abwabi buyutihim fasa'altu an sababi. Terus ini kuburan-kuburan ini kok di samping rumah-rumah kamu, di samping pintu. Abwabi buyutihim, di samping pintu rumah-rumah kamu. Biasanya kan kalau kuburan itu kan lazimnya orang itu diletakkan itu jauh dari pemukiman, agak jauh dari pemukiman warga. Jadi ada satu lokasi, jadi dikumpulkan di situ tempat pemakaman umum biasanya. Desa ini pemakaman umumnya di sini, desa ini di sini. Biasanya seperti itu. Nah, ini kalian ini kok nguburkan, buat kuburan itu kok di samping rumah-rumah kamu. Alasannya apa? Nah, itu. Alasan kamu itu memakamkan, menguburkan jenazah di samping rumah kamu, di samping rumah masing-masing di antara kamu itu apa alasannya? Faqalu, mereka menjawab, hatta narol maqabira wala namilu wala nashtaghilu bid dunya wala nansal mauta. Agar kami selalu melihat kepada kuburan-kuburan itu. Kalau kami selalu melihat kepada kuburan-kuburan itu, maka fala namilu wala nashtaghilu bid dunya. Kami tidak condong, kami tidak disibukkan, tidak terlalu disibukkan dengan kehidupan dunia. Nah, itu. Tidak terlalu disibukkan dengan kehidupan dunia. Kalau sudah sibuk dengan kehidupan dunia, terlalu cinta dengan dunia, biasanya akhiratnya jadi terabaikan. Sudah capek ngurusi dunia, biasanya sholatnya jadi malas. Nah, itu. Tidak seperti itu. Aslinya dua-duanya harus kita kerjakan. Dunia kita raih, apalagi akhirat. Karena kita ini hidup di dunia. Bagaimana kita mau hidup kalau kita tidak bekerja? Dunia penting, tapi jangan terlalu
disibukkan, jangan terlalu cinta dengan kehidupan di dunia. Jadi alasan mereka itu supaya selalu melihat kuburan tadi agar mereka itu tidak terlalu disibukkan dengan dunia. Akhirat juga mereka kejar. Wala nansal mauta, tidak lupa akan kematian. Jadi mereka selalu ingat kepada kematian. Ya Allah, saya ini bakal mati, pasti akan mati. Nah, kita juga tidak tahu ajal kita itu kapan, kita nggak tahu. Belum tentu umur sudah tua terus mati, belum tentu. Ada yang masih muda, ada yang masih kecil. Jadi nggak tahu. Kalau ajal kita itu datangnya sudah umur tua, ya enak. Kita tobatnya pas umur tua. Nah ini kita nggak tahu ajal kita kapan. Makanya kita harus ingat, selalu ingat akan kematian. Biar apa? Biar kita bisa mempersiapkan diri kita ini menyongsong nanti di akhirat nanti, supaya mati kita, wafat kita dalam keadaan husnul khotimah, jangan sampai dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu sebab-sebab mereka itu membuat kuburan di samping rumah-rumah mereka. Ini agak aneh, agak nyeleneh memang penduduk di mana tadi ini, di belakang Gunung Qaf itu, di daerah Gunung Qaf itu. Tsumma qala alaihi salam, kemudian Nabi berkata lagi, ra'aituhum la yadhakuna fasa'altu an sababih. Saya melihat kepada kamu ini nih, enggak pernah kamu itu ketawa. Nah, itu. Enggak pernah saya melihat kamu itu ketawa. Apa sebabnya? Mengapa demikian? Faqalu, mereka menjawab, innad dhahika yusawwidul qalba lidzalika la nadhaku. Bahwasanya ketawa, apalagi ketawa terbahak-bahak, itu bisa menghitamkan hati. Maksudnya menghitamkan itu menjadi gelap hati itu. Lidzalika la nadhaku, karena itu kami tidak mau tertawa. Nah, itu katanya. Alasan mereka itu nggak mau ketawa itu bisa membuat hati ini menjadi gelap, tidak terang. Kalau hati sudah gelap, maka akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan mereka tidak mau ketawa. Kalau hadis Nabi itu kan tabassamuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum itu, bukan ketawa. Kita senyum kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita itu dinilai sedekah. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi tanya lagi kepada penduduk itu, sa'altu anhum hal takununa mardo. Nabi bertanya atas keadaan mereka itu, apakah kamu ini dalam keadaan sakit? Nah itu. Apakah kamu itu sedang sakit? Qalu, mereka menjawab, al-maradu kafaratu dzunubi. Bahwasanya sakit itu bisa menghapus dosa. Bisa menghapus dosa. Tapi kalau sakitnya tidak sambat, kadang orang itu kan sakit tapi sakitnya itu sambat, ain du'ai, sakit misalnya. Jadi walaupun posisi kita dalam keadaan sakit, tapi kita harus tetap sabar. Nah inilah nantinya yang akan menghapus dosa-dosa yang ada di diri kita. Tapi kalau kita sakit terus kita sambat, nduh sakit nih aneh, misalnya kayak gitu. Ay Allah ini sayang dengan aku, nah, misalnya gitu.
Padahal ujian Allah itu macam-macam. Ada yang diuji dengan enggak enak, ada juga ujian itu dengan kenikmatan. Semuanya ujian. Justru kita itu susah melaluinya itu kalau ditimpa ujian kenikmatan. Biasanya kita terlena. Jadi mereka beralasan sakit itu bisa menghapus dosa-dosa. Fanahnu la nadnubu, dan kami ini tidak berbuat dosa. Kami tidak memiliki dosa. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, nanya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka itu, penduduk di situ tadi, makhluk-makhluk yang ada di situ tadi. Wa sa'altu anhum hal tazra'un, apakah kamu ini bercocok tanam? Kamu ini apakah bercocok tanam? Ada ladang kamu nih, misalnya gitu. Kamu punya sawah. Kalau mereka jawab, "Na'am." Iya, kami bercocok tanam. Nazra'u wa nusallimu ilallahi ila waqtil hasadi. Iya, kami bercocok tanam. Nah, gitu. Bahkan ketika waktu panen, kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alias kami sedekahkan kepada Allah. Fa idza kana waqtul hasadi, maka apabila tiba waktu panen, fanadhhabu bittifaqi wa najma'u fi makanin wahidin. Ketika datang musim panen, waktu panen, kami ini pergi dengan berkelompok, dengan bareng-bareng. Serempak, kami pergi ke suatu tempat dengan bareng-bareng. Karena panen kami ini serempak, satu sama lain tuh panen bareng. Setelah panen, kami pergi. Wa najma'u fi makanin wahidin. Hasil panen tadi kami kumpulkan di suatu tempat. Dikumpulkan di suatu tempat, wa na'ti minhu qadra ma nahtaju ilaihi wa nukhallil baqi hunaka. Setelah kami kumpulkan di suatu tempat tadi, terus kami ambil dari hasil tadi hanya sebagian saja apa yang kami butuhkan. Misalnya panennya itu beras. Beras tadi dikumpulkan, sedusun itu dikumpulkan di suatu tempat, sudah ngumpul di situ. Akhirnya para pemilik beras tadi ngambil secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Ngambil secukupnya saja. Wa nukhallil baqi hunaka, dan sisanya kami biarkan di sini. Kami biarkan hunaka di sini. Jadi sisanya tadi dibiarkan di tempat itu tadi. Ngambil cuman kebutuhannya aja untuk makan misalnya kan, untuk melangsungkan hidup mereka selama sampai waktu panen berikutnya lagi. Nah itu. Tsumma qala alaihi salam, kemudian Nabi nanya lagi, hal fikum an'am, apakah kamu ini punya binatang ternak? Punyakah kamu itu binatang ternak? Qalu, mereka jawab, ya kami punya binatang ternak. An'amuna fis sohra, binatang ternak kami itu ada di padang Sahara, di tanah lapang kayak gitulah, yang banyak rumputnya jelasnya. Famata lazimna na'ti minha qadrama nahtaju wa nukhallil baqi fi sahra. Jadi binatang ternaknya ini tadi ya dilepas begitu saja di padang Sahara itu, enggak di kandang di rumah mereka masing-masing, dilepaskan saja. Famata lazimna na'ti minha qadrama
nahtaju. Kapanpun kami memerlukannya, ya kan? Kapanpun kami ingin mengambil binatang ternak tadi untuk kami makan, ya kami ambil dengan secukupnya saja. Wa nukhalil baqi fi sahra, sisanya ya kami biarkan di padang sahara ini. Kami lepas di padang sahara ini. Kalau kami ingin makan ya kami ambil. Nah, itu aja. Jadi seakan-akan binatang ternak itu bebas, lepas. Mereka kehilangan binatang ternak ya tidak jadi masalah gitu. Karena mereka yang tadi hanya butuh secukupnya saja, hanya untuk melangsungkan hidup mereka. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi berkata lagi, nanya lagi, ra'aitu wujuhahum musfarratan fakultu lam takunu mardo falimas farrot wujuhukum. Nabi bertanya, saya melihat wajah-wajahmu ini warnanya agak kekuning-kuningan, musfarrotan. Wajahmu itu warnanya agak kekuning-kuningan. Apakah kamu itu tidak sakit atau punya kelainan? Falimas farrot ujuhukum, mengapa kok wajah kamu itu kuning? Nah, itu kata Nabi. Saya melihat kepada kamu ini kok wajahmu ini warnanya kok kuning-kuning gitu. Nah, jangan-jangan sakit. Nah, itu. Qalu, mereka pada jawab, hadza min khaufil mauti. Ini disebabkan karena kami takut mati. Ini disebabkan karena takut mati. Seperti ini ya, kami ini takut mati. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi bertanya lagi, wa sa'altuhum hal yaktsuru fikumul mautu kama yaktsuru fina. Saya bertanya kepada mereka, kata Nabi, apakah kebanyakan dari kamu ini juga mengalami mati seperti kami, seperti kebanyakan dari kami? Nah, jadi Nabi ini mulai penasaran, kamu itu apakah di antara kamu ini ya mengalami mati layaknya bagi kami? Nah, itu. Qalu na'am, iya. Mereka jawab, iya, fi kulli sanatin janazah. Setiap tahun itu pasti ada jenazah, pasti ada yang mati. Nah, itu. Ini cerita Nabi bertemu dengan sekelompok Bani Israel tadi ketika Nabi dalam perjalanan Mi'raj. Ini menandakan bahwasanya lafadz mimma la ya'lam, mimma la ya'lamun, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ya, maksudnya ini makhluk yang ada di mana tadi, di Gunung Qaf ini tadi. Fa fi alamil ghaibi haula'il qaumu katsirun la ya'rifuhum ahadun siwallahi ta'ala. Di dalam alam gaib, alam gaib, kalau ini kan kita ini alam nyata, alam yang terlihat, yang bisa kita lihat dengan mata kita, mata telanjang kita ini, tanpa ada alat pun. Nah, itu namanya alam nyata. Nah, ini di dalam alam gaib, haula'il qaumu katsirun la ya'rifuhum ahadun siwallahi ta'ala. Ada kaum yang banyak. Jadi di alam gaib itu ya ada penduduk, ada kaum, bahkan banyak kaumnya itu, la ya'rifuhum, yang tidak diketahui oleh kita, oleh kalian-kalian. Itu oleh kita. Seorang pun gak ada yang tahu, siwallahi ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata di alam gaib itu terdapat banyak kaum-kaum, yang mana kaum-kaum itu gak ada yang seorang pun yang tahu.
siwallahi ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi tafsir Syekh, di dalam tafsirnya Syekh, inna fi alamil ghaibi sama'an wa ardon wa jibalan wa biharon wa arsyan wa kursiyan wa syimsan wa qamron wa qamaron wa nujuman. Bahwasanya di alam gaib itu ya ada langit, ada bumi, ya ada gunung, ada lautan, ada arsy, ada kursi, wa syamsan, ada matahari, wa qamaron, ada bulan juga, wa nujuman, dan ada bintang-bintang. Ya layaknya kehidupan nyata ini. Itu diterangkan di dalam tafsir. Jadi di alam gaib itu ya persis seperti di alam nyata ini. Ada langit, ada bumi, kalau siang ada matahari, kalau malam nanti ada rembulan, ada bintang-bintang juga. Wa hadzal alamu inda alamil ghaib. Ya layaknya alam dunia. Oh ini, wa hadzal alamu indal alamil ghaib kal qatrati minal bahri. Di dunia, di alam dunia, jika dibandingkan dengan alam gaib, inda alamil ghaib, kal qitrati minal bahri, seperti satu tetes dari air laut. Nah itu perumpamaan alam dunia, alam yang kita tempati ini, alam yang nyata ini, indal alamil ghaibi kal qitrati minal bahri, seperti satu tetes dari air laut jika dibanding dengan alam gaib itu. Berarti ya luas sekali alam gaib itu. Ya, kalau satu tetesnya, sedangkan lautan itu kan sangat luas. Sangat luas lautan itu. Nah itu satu tetesnya alam yang kita tempati ini. Kama ruwiya anna wahidan mata wa sallan nabi alaihi salatu wassalam ala janazatihi. Seperti yang telah diriwayatkan, ada sebuah riwayat, nah, ini menjelaskan tentang kehidupan di alam gaib. Nah, ini riwayat, ada riwayat mengatakan anna wahidan mata, bahwasanya ada seseorang yang meninggal, yang mati. Ketika orang itu meninggal, wasallan nabi alaihi salatu wassalam, makanya Nabi ini melakukan sholat jenazah, menyolati jenazah tersebut. Wa dhahaba bi janazatihi ila qabrihi wa dufina. Setelah Nabi menyolati jenazah tadi, akhirnya Nabi ikut mengantarkan jenazah tadi ke kuburan sampai jenazah tersebut dimakamkan. Sampai jenazah tersebut dimakamkan. Nabi ikut menjalankan fardu kifayah. Mulai dari menyolati jenazah tersebut, terus mengantarkan jenazah tersebut sampai jenazah tersebut dimakamkan. Setelah Nabi mengubur jenazah tersebut, faraja'a ila baitihi faqamat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi pulang ke rumahnya Nabi. Faqamat Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah Nabi sampai di rumah, faqamat Aisyah berdiri. Wa massat biyadiha imamatan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian menyentuh tangannya Nabi pada sorbannya Nabi. Jadi pas Nabi nyampe ke rumah, pulang ke rumah, disambutlah dengan istrinya yang namanya Aisyah. Yang belakangan ini lagunya tenar. Aisyah ini adalah satu-satunya wanita yang mencatat hadis. Pintarnya luar biasa Aisyah. Jadi tidak hanya romantis, tapi Aisyah itu adalah istri Nabi yang sangat pintar. Tanpa adanya Aisyah,
mungkin hadis-hadis yang lebih ke perempuan itu nggak ada, karena Aisyah inilah satu-satunya wanita yang menulis hadis. Nah, ketika sampai disambutlah dengan Aisyah, dipegang tangannya terus diusap sorbannya. Sudah itu waqalat, Aisyah tadi ngomong kepada Nabi Muhammad, ya ajaban, kaget saya, heran. Aisyah heran. Balat imamatuka wa thawbuka minal matori. Kok sorban dengan bajumu basah? Nah, ini pasti hujan ini Nabi. Padahal ketika itu di alam nyata ini nggak hujan. Aisyah itu melihat sorban dan bajunya Nabi itu basah kuyup, terkena hujan. Itu perkataan Aisyah tadi. Wa fi dzalikal yaum laisa fi mator, padahal pada saat itu, pada hari itu enggak ada turun hujan. Fa'aliman Nabi alaihi salam anna Aisyah radhiyallahu anha ra'at matara alamil ghaib. Nabi Muhammad berkata, wah berarti kamu nih tahu, Aisyah ini tahu, melihat ada hujan di alam gaib. Gitu. Kok kamu tahu Aisyah kalau ada hujan di alam gaib? Gitu. Faqala alaihi salam. Kemudian Nabi berkata lagi kepada Aisyah, al yauma bima ghattaiti ra'saki. Pada hari ini kamu itu pakai jilbab. Jilbabnya siapa yang kamu pakai? Jadi Nabi ini mulai curiga, ngapa kok Aisyah ini bisa melihat alam gaib, gitu, bisa melihat hujan di alam gaib. Terus Nabi nanya, kamu ini pakai selendangnya siapa yang kamu pakai, wahai Aisyah, wahai istriku, gitu. Qalat, kemudian Aisyah ngomong, ghataitu ra'si biridaika. Ghataitu ra'si biridaika. Bahwasanya selendang di kepalaku ini, yang menutupi kepalaku ini, adalah selendangmu, wahai Nabi Muhammad. Tsumma qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi berkata, ya wajar kalau gitu, ya Aisyah, wahai Aisyah, dzalikar rida'u qad rafa'a an basarikil hijaba. Bahwasanya selendang yang kamu pakai itu, wahai Aisyah, bisa mengangkat hijab terhadap penglihatanmu. Jadi bisa membuka mata batinnya ini, jadi bisa melihat kepada alam gaib. Yang mana kalau mata-mata seperti mata kita ini, ya kita hanya bisa melihat sesuai dengan kemampuan kita. Kita nggak bisa melihat alam gaib. Ketika Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah tadi memakai selendangnya Nabi, Aisyah tadi bisa melihat apa yang terjadi di alam gaib. Oh, berarti Aisyah ini tadi bisa melihat karena Sayyidah Aisyah ini tadi memakai sorbannya Nabi, selendangnya Nabi. Fara'aiti matara alamil ghaib. Maka kamu jadi bisa melihat apa yang terjadi di alam gaib. Jadi alam gaib itu ya ada hujan. Nah itu. Wa qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi menjelaskan kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai istriku, wahai sayangku. Wa fi alamil ghaibi matarun wa humamatun wa syamsun wa qamarun la yaraha illal auliya was solihun. Bahwasanya di alam gaib itu ada hujan, ya ada awan, ada matahari, ada bulan, yang mana semua itu la yaroha, tidak bisa terlihat, nggak bisa dilihat.
illal auliya wassolihun, kecuali para wali Allah, kecuali para wali Allah wassolihun, dan orang-orang yang soleh. Jadi kalau wali itu bisa ngelihat, atau orang-orang soleh, orang soleh yang mata batinnya itu bisa melihat kepada alam gaib. Kadang kalau kita sowan kepada orang soleh, kepada ulama, itu apa yang ada dalam kerentek hati kita, dalam hati kita itu belum kita ucapkan, ulama-ulama itu sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Itu kalau kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah itu ya kekasih Allah tadi, wassolihun, dan orang-orang soleh. Wa qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa mimma la ya'lamun, lafat wa mimma la ya'lamun. Jadi apa-apa yang tidak kalian ketahui. Jadi apa-apa yang tidak kalian ketahui itu tadi maksudnya adalah ya berpasang-pasangan juga. Yang kita tidak ketahui itu semuanya itu berpasang-pasangan. Nah, seperti itu. Isyaratu ila hadhil madhkurat. Ini menunjukkan pada keterangan-keterangan tersebut, yaitu keterangan-keterangan yang sudah kita jelaskan kemarin-kemarin itu. Nah, itu dia. Nah, ini tafsiran dari ayat Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sudah kita ketahui yang dimaksud dengan wa mimma la ya'lamun, apa-apa yang tidak ketahui, yang kita tidak ketahui itu dijelaskan dari awal kemarin, yaitu yang pertama dawabul barri wal bahri, binatang-binatang yang ada di darat dan di laut. Yang kedua ma khalaqallahu fis sama'i wal ardi wal jibali wal bihari, apa-apa yang Allah ciptakan di langit, di bumi, di gunung, dan di laut. Terus ada lagi yang menjelaskan wa mimma la ya'lamun itu apa-apa yang tidak kita ketahui itu ya makhluk yang memang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Nah, itu harus kita yakini bahwasanya alam gaib itu benar ada, sesuai dengan firman Allah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, kita itu harus beriman kepada perkara yang gaib, perkara yang tidak tampak, bahwasanya jin, malaikat, pokoknya yang gaib-gaib itu benar adanya. Hanya saja keterbatasan kemampuan mata kita untuk memandang itu semua. Itu. Maka oleh sebab itu, mari kita ya sama-sama memperkuat keimanan kita. Allah juga yang maha gaib. Kita harus percaya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan kita. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai sini dulu pengajian kita pada malam hari ini, yaitu tafsiran dari surat Yasin ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36. Kita lanjut besok ayat yang ke-37. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum muzlimun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat, bisa bernilai ibadah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa, yaitu Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.